Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Satria Kelvin Grafi, NIM 20086455. Saya akan membacakan atau mempresentasikan dari PPT proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Motivasi Pemain Sepak Bola di SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. Next. 1. Latar belakang masalah. Olahraga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan modern. Saat ini manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan olahraga, baik untuk meningkatkan prestasi maupun kebutuhan dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan menyebutkan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk membina, mendorong, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Kurang disiplinnya pemain SSB Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. 2. Belum diketahui tingkat motivasi pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. 3. Kurang optimalnya prestasi yang dicapai oleh pemain SSB Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung. A. Pembatasan masalah. Dari permasalahan di atas, peneliti hanya membatasi pada permasalahan tinjauan motivasi pemain sepak bola di SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. 4. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Berapa tingkat presentasi motivasi pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung terhadap kegiatan latihan sepak bola? 2. Apa saja faktor mempengaruhi motivasi pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan? 3. Bagaimana cara memotivasi pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan pemain Pespa SSB Pespa? 4. Dukungan apa saja yang diperlukan Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan? 5. Bagaimana cara meningkatkan prestasi pemain SSB Pespa Pemuatan Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan? 5. Penelitian. 1. Untuk mengetahui berapa tingkat persentase motivasi pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung terhadap kegiatan latihan sepak bola. 2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. 3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara motivasi pemain-pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. 4. Mengetahui dan memahami dukungan apa saja yang diperlukan pemain SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti latihan. 5. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara meningkatkan prestasi pemain Pespa Pemuatan Kabupaten Sijunjung dalam latihan. Secara praktis, bagi peneliti, 1. Kegiatan peneliti akan menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah. 2. Peneliti mendapat jawaban yang konkret dan tentang suatu masalah yang berkaitan dengan judul. Bagi pemain, 1. Pemain dapat mengetahui motivasinya masing-masing dalam mengikuti latihan di SSB Pespa Pemuatan U16 Kabupaten Sijunjung. 2. Pemain akan terdorong untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Bagi SSB Pemuatan U16, 1. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi pemain dalam bidang olahraga sepak bola. 2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program tambahan dalam melaksanakan kegiatan latihan. Bab 2. Kajian pustaka. Deskripsi teori. 1. Hakikat motivasi. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan.
2. Karakteristik motivasi. Karakteristik motivasi merupakan hal yang penting dan menjadi perspektif dasar dari pendekatan historikal. Untuk itu perlu diidentifikasi dan dijabarkan motivasi tersebut berdasarkan perspektif kebutuhan serta motivasi juga. 3. Tujuan motivasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu agar dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Next. 4. Fungsi motivasi. Tanpa adanya motivasi dorongan usaha, seseorang tidak akan dapat mencapai hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. 3. Fungsi motivasi menurut Sudirman 2010-85 yaitu mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai pergerak atau motor yang melepaskan energi. B. Menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan. Menurut Harsono 2009-57, motivasi ditinjau dari fungsinya dibagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik berfungsi karena adanya rangsangan dari luar diri seorang. Misalnya seorang terdorong untuk berusaha atau berprestasi sebaik-baiknya. Motivasi intrinsik berfungsi karena adanya dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Misalnya seorang selalu berusaha untuk semakin meningkatkan kepintarannya. Menurut Hamalik 2013-161, ada 3 fungsi motivasi, yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan. 3. Motivasi berfungsi sebagai pergerak, artinya besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu pekerjaan. 5. Jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi seperti telah diketahui terdapat 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar dirinya, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan melakukan sesuatu. Orang yang tingkah lakunya digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau tingkah lakunya telah mencapai tingkah laku itu sendiri. Dalam pernyataan di atas selaras dengan pernyataan jenis-jenis motivasi menurut Sudirman 2018.289, yaitu motivasi intrinsik adalah motif-motif menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar. 2. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi dalam keadaan yang perangsang dari luar. Menurut Hasibuan 2010.2150, ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi positif, maksudnya manajer motivasi merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. B. Motivasi negatif, maksudnya manajer memotivasi bawahannya dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja pegawai dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi dalam jangka waktu yang panjang dan berakibat kurang baik. Sedangkan menurut Hamalik 2013.2162, motivasi intrinsik adalah motivasi yang terjangkau di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan murid. Motivasi ini sering disebut juga motivasi murni, motivasi yang sebenarnya ditimbulkan dalam diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil. Next. Hubungan yang erat dan penelitian motivasi pemain SSB penguatan U16, Kabupaten Sijunjung, dalam mengikuti kegiatan latihan sepak bola, maka yang dijadikan indikator tentang motivasi intrinsik antara lain: 1. Menguasai keterampilan dalam bermain sepak bola. 2. Mendapatkan pengetahuan olahraga atau permainan sepak bola. 3. Mengembangkan sikap untuk dapat berhasil. 4. Ingin diterima oleh orang lain. 5. Menyenangi olahraga permainan sepak bola. Next. Hubungan yang erat dengan penelitian motivasi pemain SSB penguatan U16 Kabupaten Sijunjung dalam mengikuti kegiatan latihan sepak bola adalah sebagai berikut: 1. Penghargaan atau pujian dan hukuman. 2. Teman atau 3. Pelatih. Dan 4. Fasilitas SSB dan lingkungan sekitar. 6. Pengertian latihan. Latihan yang baik adalah aktivitas seorang yang melakukan secara teratur, terencana, berulang-ulang,
Dengan kian hari makin berat beban kerjanya, sering dinyatakan bahwa orang tersebut sedang melakukan latihan. Latihan adalah suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dan berulang-ulang dengan pembebanan yang diberikan secara progresif. 7. Sepak bola. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah merujuk pada permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. B. Tujuan permainan sepak bola. Tujuan permainan sepak bola adalah pemain memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawannya, berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Suatu regu dinyatakan menang apabila tersebut dapat memasukkan bola terbanyak ke gawang lawannya. 8. Karakteristik anak usia 16 tahun. Menurut Makmun 2007, karakteristik perilaku dan pribadi masa remaja terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu remaja awal 1-13 sampai dengan 14-5 tahun, dan remaja akhir 14-16 sampai dengan 18-20 tahun, meliputi aspek fisik. Laju perkembangan secara umum berlangsung pesat. Proporsi ukuran tinggi badan, psikomotor, dan gerak tampak canggung dan kurang terkoordinasikan, serta aktif dalam berbagai jenis cabang permainan. Bahasa perkembangan menyendiri dan bergaul dengan banyak yang tetapi bersifat temporer, serta adanya kebergantungan yang kuat kepada kelompok sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi. Perilaku kognitif terjadi perubahan. 1. Proses berpikir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah lokasi formal, asosiasi, diferensiasi, komprehensif kualitas. 2. Kecakapan dasar intelektual menjalani laju perkembangan yang terpesat. 3. Percakapan dasar khusus bakat mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih jelas. Moralitas. Adanya vigilansi antara keinginan bebas dari dominasi, pengaruh orang tua dengan kebutuhan dan bantuan dari orang tua. Sikapnya dan cara berpikirnya yang kritis mulai menguji kaidah atau sistem nilai tes dengan kenyataan dalam perilaku sehari-hari oleh para pendukungnya. 3. Mengidentifikasi dengan tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan tipe idolanya. G. Perilaku keagamaan. Mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan, Tuhan mulai mempertanyakan secara kritis dan skeptis. 2. Masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidup. 3. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas pertimbangan adanya macam-macam tuntutan. Kepribadian meliputi 5 kebutuhan dasar fisiologis: rasa aman, rasa kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Menunjukkan arah kecenderungannya. 2. Rekreasi dan ekspresi emosional masih labil dan belum terkendali seperti pernyataan marah, gembira, atau kesedihannya. Menurut Dasmita 2010, 3.E2-37-38, karakteristik anak adalah sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua orang dewasa lainnya. 5. Memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 6. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup keluarga, dan memiliki anak. 7. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan sebagai warga negara. 8. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 9. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. B. Penelitian yang relevan. Sorin 2011 melakukan penelitian motivasi sebagai satu Rembang Perwira sekuler berbasket dan 1. Desain bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Iqbal Hasan, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai dari suatu variabel, dalam hal ini variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Lanjut. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah
SSB apa?